Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini untuk yang kedua kalinya saya hadir di Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Surabaya. Ya, jadi ini dulu direncanakan digunakan untuk lapangan tembak yang mulai dibangun di tahun 2019. Ada 3 lantai, ada rooftop juga di atas yang dulunya direncanakan untuk ada stasiunnya kabel kar ya menuju ke sana untuk pemandangan jembatan Suramadu sama pantai ya yang ada di wilayah sini. Namun kemudian 2020 ada pandemi COVID-19 sehingga belum difungsikan gitu ya. Sebenarnya sudah jadi, harapannya memang bisa memperkuat ya destinasi kota Surabaya khususnya di bidang olahraga dan bisa melengkapi sehingga Surabaya sudah punya Gelora Bung Tomo, Tambak Sari, punya lapangan hoki ya, punya lapangan tembak. Itu sebenarnya awal tujuannya seperti itu, sehingga kemudian Surabaya layaklah menjadi kota dengan sarana prasarana olahraga yang berkelas internasional. Kondisi pandemi 2020 sampai sekarang masih berlanjut, warga yang terpapar banyak. Kondisi saat ini pun saya tiap hari juga dapat laporan banyak rumah sakit yang penuh, IGD antrian menumpuk, orang meninggal di rumah juga tidak sedikit. Itulah yang kemudian membuat pemerintah kota bergerak cepat memfungsikan gedung lapangan tembak ini menjadi rumah sakit darurat. Tentu kita di DPRD akan mensupport upaya-upaya cepat yang dilakukan untuk memberikan pelayanan medis ya bagi warga kota Surabaya yang sudah terpapar dan membutuhkan penanganan. Kita lihat tadi ya, ini ada ruang UGD, sudah ada bed-bednya ya, terapi, selimut, kipas angin, karena memang di sini tidak model AC untuk ruang pasien ya, karena ventilasinya biar jalan. Ada sekitar di bawah ini 100, di sini itu 100, dan itu nanti dilengkapi dengan oksigen. Nah, pada hari ini masih belum operasional karena sebenarnya pemerintah kota dan nakesnya sudah siap, cuman oksigennya yang masih menunggu dari pihak luar ya yang memasang, karena pemasangannya juga mesti khusus. Jadi modelnya nanti oksigennya sentral, mirip kayak di rumah sakit ya, nanti ada tangki oksigen 5.000 liter ya, dan itu bisa dipakai sehari dan nanti mungkin tiap harinya akan diisi ya. Semoga ini sudah selesai hari ini, kita doakan dan kita support upaya-upaya baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, karena banyak juga yang sejak beberapa hari ini nanya-nanya ya, ini gimana rumah sakit lapangan tembak gitu ya. Nah, kemudian prosedur masuk ke sini adalah rujukan dari puskesmas. Jadi kalau ada yang terpapar keluarganya, tolong segera laporkan ke puskesmas, sehingga puskesmas nanti yang akan segera memantau, dan kita berharap petugas puskesmas yang sudah bekerja keras luar biasa minta tolong untuk cepat memantau laporan ketika ada warga yang sakit ya dengan gejala-gejala COVID utamanya, dan dibantu dengan lurah dan camat setempat agar segera terpantau. Di situ nanti puskesmas bisa segera langsung memberikan rekomendasi ya, apakah bisa layak untuk isoman di rumah ataukah di asrama haji, karena asrama haji pun masih menampung, ataukah kemudian di rumah sakit lapangan tembak ini, ataukah di rumah sakit lain yang menerima ya. Nah, kemudian tadi pemerintah kota menyampaikan melalui Pak Wali Kota ketika tadi sempat ketemu pasien-pasien yang di rumah sakit yang ada saat ini yang sudah melewati masa kritis ya, sehingga rumah sakit itu bisa menerima pasien yang gejala berat yang lain. Jadi semua warga yang terpapar harapannya bisa terpantau. Ya, moga-moga semua ikhtiar ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, dan tentu yang paling penting lagi adalah perbaikan di sisi hulu. Mau berapapun fasilitas kesehatan yang disiapkan, kalau yang hulunya ini terus warga terpapar, tetap saja nanti tidak akan mencukupi. Jadi
penanganan di sisi hilir ketersediaan fasilitas kesehatan ini harus dikendalikan juga yang di sisi hulu. Oleh karena itu protokol kesehatan menjadi penting, vaksinasi juga menjadi hal yang perlu dilakukan terus percepatan sehingga warga yang terpapar tidak terus melonjak. Moga-moga saja semua upaya lahir dan batin yang dilakukan oleh pemerintah kota, DPRD Kota Surabaya dan semua pihak, masyarakat, RT, RW bisa sesuai dengan yang kita harapkan, dan atas dukungan semuanya, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, yang membantu untuk penanganan COVID-19. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.